Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bersuka cita buat segala kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita di pagi hari ini. Lewat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Adapun judul firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan akan memimpin dan menghibur. Ketika kita memasuki tahun 2024, kita tahu bahwa kita membutuhkan kepemimpinan dari satu pribadi yang kita anggap dia adalah pribadi yang sanggup membawa kita dipimpin kepada jalan yang benar. Dipimpin kepada satu situasi yang bukan mencelakakan kita, tetapi membawa kita kepada situasi di mana kita bisa mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Walaupun pastinya dalam hidup ini, ketika kita dipimpin oleh Allah, tidak selamanya hidup saya dan saudara adalah kehidupan yang penuh dengan keadaan yang dimana kita bisa gembira, kita bisa berbahagia. Tetapi ada saatnya Tuhan izinkan kita untuk mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami ujian. Karena kekristenan bukan hanya mengajarkan soal hal yang enak saja, soal kemakmuran, soal kemasyhuran semata. Tetapi ada keseimbangan. Dan di mana ketika pun ada tantangan dan cobaan itu mendidik kita, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca ada satu kalimat mengatakan menangis, maka kita akan tahu bahwa seseorang menangis itu pasti ada sesuatu yang terjadi yang mengakibatkan orang itu menangis. Dan di sini bukanlah tangisan yang berbahagia, tetapi tangisan yang dimana mengandung duka cita. Dan firman Tuhan berkata ketika tadinya mereka datang dalam keadaan menangis, tetapi Tuhan yang akan membawa mereka dengan satu hiburan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Israel mereka mengalami pembuangan, di situ mereka mengalami duka cita yang sangat dalam. Di situ mereka mengalami tangisan yang sangat dalam karena keadaanlah adalah keadaan yang sangat menyesakan. Mereka tidak bisa mengeluarkan potensi mereka, mereka tidak bisa membuat sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia karena mereka mengalami pembuangan di Babel. Tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-7, ketika Tuhan menjadi pemimpin bagi mereka, maka yang pertama dalam ayat yang ke-7 berkata bahwa mereka akan dipimpin oleh Allah dengan satu keadaan mereka akan bersorak-sorai dengan sukacita. Itulah cara Tuhan memimpin kita, di mana ada sorak-sorai, di mana ada sukacita. Ya, ketika rasanya keadaan tidak menyenangkan, ketika kita masuk dalam tahun 2024 mungkin ada kejutan-kejutan yang membuat kita merasanya, aduh kok saya rasanya menangis, rasanya saya berduka cita. Tetapi firman Tuhan berkata, Yeremia menegaskan bahwa di dalam kepemimpinan Tuhan di situ pasti ada sukacita. Orang yang berduka cita maka mereka akan dihibur. Itulah penghiburan yang Tuhan kasih. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itu firman Tuhan mengatakan masih ada sisa-sisa Israel. Sisa-sisa Israel di sini di mana mereka adalah orang-orang yang masih tetap setia bertahan untuk beribadah, bertahan untuk memegang Taurat Tuhan. Karena ternyata tekanan, tantangan kehidupan membuat mereka menjauh daripada Tuhan, membuat ada orang-orang Israel, ada umat Tuhan di mana mereka melupakan Tuhan. Nah, di sini kita melihat ternyata bahwa ketika Tuhan memimpin, orang-orang yang tetap mau setia, tetap mau mempertahankan iman percayanya itu tidak akan pernah sia-sia. Karena ada upah yang Tuhan sediakan. Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan memimpin, Tuhan mau supaya semua dipersatukan. Tuhan tidak ingin ada yang terpecah belah. Kalau mungkin di antara kita mulai ada yang tercerai-berai, mulai ada yang satu dengan yang lain, mulai saling kita menjatuhkan, Tuhan mau supaya dipersatukan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Israel terpecah terbagi atas dua, di mana sebelah utara ada kerajaan Samaria dan hancur juga diserang oleh Asyur, selatan ada Yehuda dihancurkan oleh Babilonia. Dan Tuhan tidak ingin
supaya mereka tetap berada dalam kedukaan yang mendalam. Makanya Tuhan ingin supaya mereka tetap kembali ke dalam kepemimpinan Tuhan. Maukah kita sepanjang tahun 2024 ini supaya kita minta supaya Tuhan sendiri yang memimpin saya dan saudara. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita dikendalikan oleh kepemimpinan Allah sendiri, itu adalah kepemimpinan yang benar. Kadangkala kita ingin supaya kita memimpin diri kita, padahal ketika kita menginginkan supaya kita mengatur keseluruhan hidup kita, kita gampang gagal, kita gampang terperosok. Tetapi yakinlah, Yeremia meyakinkan bahwa di dalam hidup ini ketika Israel, bahkan kita sebagai Israel rohani untuk kita minta dalam kepemimpinan Tuhan, di dalam kepemimpinan Tuhan itu, di situ kita akan mengalami penghiburan yang tidak sama diberikan oleh dunia ini. Dan dalam ayat 8 dikatakan, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Jadi yang dipimpin oleh Allah dalam firman Tuhan ini adalah bukan orang-orang yang sempurna. Ada yang buta, ada yang lumpuh. Kadangkala pemimpin di dunia mereka ingin hanya memimpin orang-orang yang sempurna. Tetapi kita lihat di dalam kepemimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita enggak sempurna. Kita banyak kali gagal, kita banyak kali lalai. Tetapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Dan ketika kita sadar bahwa pemimpin kita, juru selamat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mau menerima kita, datang untuk memberikan kehidupan yang kekal, bagaimana respon kita? Apakah kita mau tetap bertumbuh? Atau kita hanya tinggal menjadi Kristen kanak-kanak saja? Pastinya tidak. Sebab itu mari di tahun 2024 ini, mungkin kita sempat berada seperti umat Israel. Kita terpecah, kita luka, kita lumpuh, kita buta. Dan firman Tuhan mungkin berkata kita hanyalah tinggal sisa-sisa yang ada. Tetapi bersyukurlah kalau iman kita, percaya kita masih terpelihara sampai pada saat itu. Itu bukan karena kita baik, tetapi semua karena kita berada di dalam kepemimpinan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ambil keputusan, ambil pilihan. Firman Tuhan berkata kita yang menangis akan Tuhan pimpin untuk membawa kita di dalam satu penghiburan yang sesungguhnya. Dan Dia akan menjadi Bapa kita. Bapa di dunia terbatas untuk menjaga anak-anaknya. Tetapi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memimpin kita, akan menghibur kita. Sepanjang tahun, sepanjang hari akan kita lewati. Jangan pernah lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus maju di dalam Tuhan, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah berada dalam Tuhan, jangan lagi kita melakukan dosa. Tetapi kita berkata, Tuhan, kami ingin tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepada Engkau ya Allah, tetap pimpin kami, tetap bawa kami dalam penghiburan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Karena di tengah badai sekalipun kami tahu bahwa kami dapat melewatinya, kami dapat tampil sebagai pemenang ketika kami menaruh hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, peliharalah kami dengan kasih setia-Mu, peliharalah kami dengan kemurahan Tuhan, dan bawa kami menjadi umat Tuhan dalam satu kedewasaan iman, menjadi umat percaya yang terus bertumbuh di dalam iman, yang terus belajar untuk menguatkan iman percaya kami kepada Engkau Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang menguatkan yang lemah, Engkau yang membukakan jalan keluar bagi yang tertutup jalan. Karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sukacita yang berasal daripada Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.